Pagi hari ini. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi Mbak Emel. Iya, salam sehat ya Pak ya. Sangat sehat. Sehat selalu ya. Demi Jembrana pasti bisa Pak. Demi Jembrana pasti bisa, betul. Iya. Ingin menyapa masyarakat Jembrana, monggo silakan Bapak. Iya, terima kasih Mbak Emel dan teman-teman. Pada pagi hari ini kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diberikan ruang kesempatan untuk menyapa di udara. Jadi kepada pemirsa Ananta Praja Suara dimanapun berada pada pagi hari ini, jadi terima kasih sudah memberikan ruang kepada kami, dan tentunya kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ananta Praja Suara yang ke-6. Yang ke-6. Ya, Wah, terima luar kasih Bapak biasa ya. Ini. Jadi saya sudah ketiga kalinya bertandang ya, di sini ya. Iya, terima kasih Mbak Emel. Baik, terima kasih, dan harapannya kita kedepannya selalu bersinergi Pak ya. Betul, untuk memberikan tentunya, karena kita di Dinas Kominfo ini memberikan informasi ya. Siap. Jadi masyarakat ini kebanyakan di bawah ini bertanya-tanya kadang-kala Bapak, ini kerjaannya ini pemerintah apa? Kan seperti itu ya Pak ya. Siap, sebagai betul. Masyarakat yang dulunya belum terjun ke pemerintahan, jadi kita berikan informasi nih. Nah, kabar sudah sehat ya, dan ucapan selamat ulang tahun Sangat sudah sehat. Terima kasih juga. Dan Bapak, kita langsung nih masuk ke program prioritas dan unggulan dari Dinas Pariwisata dan Kabupaten Jembrana di Kepemerintahan Bang Ipat. Dan seperti yang kita ketahui juga, ini kan menuju 100 hari kerja, masih dalam perjalanan Pak ya. Betul, dari Pak. Februari ini ya. Betul, Pak. Nah, silakan Bapak. Iya, terima kasih. Jadi yang pertama tentunya ruang-ruang seperti ini kita harapkan dibutuhkan oleh para kepala OPD. Salah satunya kami yang pertama bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa pemerintahan sekarang, jadi Bang Ipat seperti itu, kita tahu bahwa beliau sudah menyusun visi misi dan tentunya aktualisasinya di masing-masing OPD. Ya, kami sampaikan bahwa visi beliau adalah Nangun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru di Kabupaten Jembrana menuju Jembrana. Nah, ini stretchingnya di sini, maju, harmoni, dan bermartabat. Nah, untuk itu membangun maju, harmoni, dan bermartabat ini tentunya ada dengan jalan membangun manusia, alam, dan budaya. Nggak terlepas dari ketiga hal tersebut Pak ya. Betul. SDM-nya ya Pak ya. SDM-nya betul. Siap. Nah, di dalam kita bahas yang program 100 hari kerjanya, di antara program prioritas dan unggulan ini, apa yang sedang hangat-hangatnya nih? Ya, kebetulan kami mengampu dari 4 misi yang ada. Kami mengampu ada program 100 hari di kepemimpinan beliau adalah pengadaan mobil pickup. Jadi ya kepada desa seperti itu. Tentunya ini desa, ini ada desa adat dan desa dinas atau ya. Nah, kami mengampu 64 desa dinas. 64 desa dinas. Desa adat, sorry. Nah, yang di desa lainnya itu ada diampu di PMD, Dinas PMD, terus ada di Loluan Barat, Loluan Timur itu juga diberikan bantuan oleh Bapak Bupati. Itu diampu nanti oleh kecamatan masing-masing begitu. Jadi keseluruhan untuk pengadaan pickup ini ada 70 unit. Nah, desa adat dan dinas ya Pak ya? Iya, betul. Jadi kami sudah melakukan kegiatan ini, sudah merealisasikan di tahap pertama ada 21 desa adat yang sudah menerima. Nah, dalam waktu dekat ini, karena ini adalah 100 hari kepemimpinan, program 100 hari kepemimpinan Bapak Bupati, Bapak Wakil, tentunya kami di tahap kedua ini akan menuntaskan. Jadi kami hari ini akan koordinasi dengan penyedia dan OPD-OPD terkait pengampu daripada penyedia atau pelaksana pengadaan pickup tersebut. Siap. Berarti dengan dinas lainnya ini seperti PMD tadi yang disampaikan ini langsung sama 70 ini Pak ya? Iya, jadi keseluruhan 70. Kita ada 64, di PMD ada 4, nanti di Kecamatan Jembrana ada 1,
Loluan Timur itu, di Kecamatan Negara ada 1 Loluan Barat begitu. Kalau diakumulasi semua itu ada 70 ya. pickup. Yang di tanggung jawab dari Dinas Pariwisata 64 64 desa adat. Berarti Betul. kurang lebihnya sekitar 43. Betul Pak. Ini yang gimana Pak? Pelaksanaan di lapangan yang kemarin ini, yang 21 ini Pak? Iya, tentunya kami ketika langsung didatangkan ini mobilnya. Iya, kami sudah launching itu di tahap pertama. Jadi kita kemarin mengambil tempat di Gedung Kesenian Bung Karno. Jadi bawa bupati, bawa wakil, dan dihadiri oleh Forkopimda tentunya, dan seluruh desa adat, dan tentunya penerima 21 desa adat itu. Nah, sudah juga disampaikan oleh Pak Bupati bahwa ada tahapan-tahapan pelaksanaan, karena terus terang saja kondisi keseluruhan ini kita sedang memprihatinkan. Jadi dari pusat ada instruksi Presiden untuk efisiensi, berhemat istilahnya, berhemat betul. Nah, sehingga semuanya kena imbas. Kita di pariwisata juga terhadap pengadaan pickup ini. Nah, arahan pimpinan dan kami juga sudah koordinasi dengan majelis yang ada di lapangan itu dimaklumi bahwa tahapan pelaksanaan ini bertahap gitu. Jadi menyongsong 100 hari ini mudah-mudahan bisa clear, karena juga kami harus koordinasi dengan BPKAD sebagai penyedia anggarannya gitu Pak. Astungkara selama 100 hari kerja ini terrealisasi dan semua didistribusikan. Siap. Jadi merata Pak ya. 70 ini sudah diterima oleh desa adat kelurahan yang ada di harapan kita semua seperti itu ya. Iya. Kemudian Pak Kadis, di program ini sangat luar biasa. Ini untuk peruntukannya ini apa nih, biar lebih paham juga masyarakat yang mungkin sudah mendengar ada program mobil pick up untuk desa adat dan dinas yang ada di Jembrana ini, peruntukannya itu untuk apa aja nih? Iya, jadi kami sudah koordinasi dengan majelis bahwa karena ini barang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat, dalam hal ini adalah desa gitu. Jadi nanti tanggung jawab sepenuhnya ada di mereka. Nah, kami sudah koordinasi dengan Ibu Kapolres kemarin audiensi terkait dengan penomoran. Jadi itu akan plat merah dan tentunya tanggung jawab sepenuhnya ada di masing-masing desa adat. Nah, terkait dengan penggunaannya, nah dari kami arahan pimpinan bahwa terkait dengan adat, melapisi kegiatan-kegiatan adat, agama, tradisi, kegiatan sosial lainnya di masing-masing desa atau kelurahan. Itu luar biasa itu. Jadi makna daripada pemanfaatan pickup ini luar biasa. Nanti di masing-masing desa adat akan dimasukkan ke dalam praremnya. Nah, karena ini adalah bagian dari upaya pemerintah membantu desa adat ini, bahwa nanti untuk penggunaannya biar tidak disalahgunakan lah, seperti itu. Arahan Bu Kapolres seperti itu juga. Jadi dibuatkan SOP. Nah, kalau di adat itu kan ada prarem istilahnya, gitu. Sudah ada jelas diatur nanti penggunaannya, nah, tanggung jawabnya siapa dan sebagainya sudah diatur oleh masing-masing desa adat. Nah, kami tidak intervensi sejauh itu. Secara keseluruhan bahwa itulah untuk kebutuhan kegiatan-kegiatan adat, sosial dan budaya di lapangan. Siap. Jadi diserahkan kepada desa adat masing-masing. Betul. Untuk pararem atau rule-nya itu Pak ya. Siap. Mana yang boleh dan tidak. Dan untuk siapa, bagaimana penggunaannya juga ya. Karena dari pemerintah sudah menyediakan. Jadi tinggal desa adat atau masyarakat sendiri yang mempergunakannya ya Pak ya. Siap. Nah, izin kami tambahkan, selain memang kegiatan pengadaan pickup ini, jadi Bapak Bupati juga memberikan apresiasi itu berupa biaya operasional setahun. Setiap tahun ya Pak ya? Setiap tahun diberikan biaya operasional 5 juta. Nah, bagaimana untuk penggantian kendaraan perawatan dan sebagainya, seperti itu. Nah, Bapak Bupati memberikan bantuan operasional untuk pickup itu 5 juta per tahun. Gitu ya. Seperti ganti oli, seperti apa ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau bensin dan lain-lain di masyarakat ya Pak ya? Iya, kalau bensin saya kira desa adat sudah punya dana operasional. Dana operasionalnya. Wah, ini sudah berapa lama nih launchingnya Pak? Kurang lebih sebulan Pak? Iya, kemarin kita di bulan April ya. Di bulan April itu kita melaunching. Hampir hampir sebulan lah gitu. Respon masyarakat Pak, mungkin sudah pernah mendengar nih dari mungkin
mungkin masyarakat sendiri atau desa yang kita bertemu atau dengan Bapak di lapangan atau yang lainnya nih, responnya terhadap kan sudah ada yang distribusikan nih sebanyak 21 nih desa adat atau dinas nih. Nah, gimana nih Pak respon masyarakat nih? Iya. Senang sampai nggak bisa balikin gitu nggak ya? Ya, betul. Gimana, Pak? Jadi kami juga mengapresiasi ya bagaimana masyarakat itu juga bisa membutuhkan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan upacara adat, tradisi dan budayanya terbantu oleh pickup itu. Terbukti kemarin kami di lapangan itu kan melihat bahwa pickup yang diberikan bantuan dari pemerintah itu sangat membantu aktivitas di lapangan. Nah, kami lihat ada kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan Pernikahan, Pak, ya? pernikahan, bukan kalau pernikahan yang untuk meninggal. Meninggal ngaben ya, Pak ya? Ngaben. Oh, ngaben ya. Itu kemarin kita lihat mobilitasnya untuk mengangkut Banten aktivitas misalnya upacara, ya, Banten ya, iya, oke, upacara itu begitu. nanti. Nah, itu seperti itu. Jadi sudah standby dari awal ya. Baik. Saya lihat pickup di tempat-tempat duka itu. Jadi luar biasa ini. Iya. Siap. Wah, ini Iya. bermanfaat sekali. Ini kita Iya, bisa sangat merasakan langsung karena bermanfaat, saya ya. juga tinggal di desa loh, Pak. Iya, betul. Biasanya kalau hal seperti itu ini karena kadang-kala masyarakat mungkin tidak banyak juga yang mempunyai pick up ya masyarakatnya. Iya. Jadi ini terbantu sekali gitu ya, Pak ya, untuk masyarakat yang mengalami musibah terutama Betul, ya, betul, seperti ya. meninggal dunia atau kematian Iya. ini. Wah, ini luar biasa ya. Jadi sekali lagi disampaikan juga tentunya berharap program ini Pak ya benar-benar dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Iya, ya. betul. Bukan hanya euforia yang kita perlihatkan ya, Betul. program ABCD, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat gitu, terutama menengah ke bawah ya Pak ya, yang Betul, memanfaatkan iya. program ini. Nah, ini salah satu program prioritas yang di 100 hari kerja. Iya. Kemudian program prioritas dan unggulan lainnya nih Pak, selama 5 tahun ke depan yang akan sedang atau dilaksanakan nanti nih. Untuk tentunya meningkatkan pariwisata yang ada di Jembrana. Karena seperti yang kita ketahui nih, Jembrana kan ya begitulah ya Pak ya, terkenal lebih dengan laut dan perkebunannya gitu. Iya, Kalau pariwisatanya pertanian, masih pertanian. menjadi anak tiri ya Pak ya, pertanian dan kebunan. Nah, ini bagaimana nih sebagai kepala dinas juga mensukseskan program prioritas dan unggulan agar Jembrana ini juga nantinya menjadi salah satu juga prioritas kunjungan wisata yang ada di Bali ini, Pak Kadis. Iya. Nah, kebetulan kami juga di Dinas Pariwisata kan ada 2 urusan. Jadi urusan pariwisata dan urusan kebudayaan. Nah, kalau urusan di kebudayaan kan sudahlah. Di mana-mana kemungkinan masyarakat sudah mengetahui. Jadi peran serta pemerintah di adat, tradisi dan budayanya. Tapi di pariwisata seperti tadi itu, jadi tentunya kita dilahirkan beda dengan kabupaten lain. Artinya DNA kita, saya rasakan 3 tahun di sini itu. Nah, artinya kita tidak bisa apple to apple dengan kabupaten lain. Gianyar contohnya Pak ya. Gianyar contohnya, Badung contohnya. Udah ada ciri khas alamnya di sana Nah, ya Pak ya. Oke. kita sekarang seperti tadi Mbak Emel bilang itu, kita DNA kita ini adalah sebenarnya pertanian Perkebunan dalam ya. arti luas dan kelautan. Kelautan ya. Nah, kalau itu bisa digenjot begitu, apalagi sebentar lagi kan ada pembangunan dermaga Di Pengambengan ya, di Pak ya? Pengambengan itu. Nah, itu artinya kualitas Jembrana itu beda dengan kualitas pariwisata di kabupaten lain. Kabupaten lain ya. Nah, sehingga kita adalah tidak bisa pariwisata menjadi andalan. Nah, namun demikian kita harus juga ke arah seperti itu. Kita sudah menggagas ini, Pak Emil. Dalam program unggulan prioritas kita itu sudah kita gagas bahwasanya hari ini Bapak Bupati beraudiensi dengan Bu Wamen. Wamen pariwisata, beliau diterima. Nah, itu untuk merealisasikan, memastikan dan bagaimana mengoptimalkan terkait dengan program 3B yang sudah digagas oleh Bapak Menteri Sandiaga Uno tahun kemarin, tahun 2024 bulan September di Banyuwangi. Ini ada 3B, ini istilahnya ada Banyuwangi, Bali Barat, ini Jembrana dan Buleleng. Oke. Nah, ini informasi nanti di tahun ini ada penerbangan direct dari Cina itu langsung ke Blimbing Sari, Banyuwangi. Nah, pemerintah Banyuwangi berharap itu tamunya bisa nanti overland ke daerah kita
Banyuwangi, Buleleng dan Jemberana. Oke. Nah, terkait dengan hal tersebut, kendalanya apa sekarang kan seperti itu. Nah, kalau itu tamu-tamu yang privilege seperti itu masuk ke dalam angkutan yang sekarang ada di Gilimanuk itu, angkutan barang itu tentunya tidak etis. Nah, kita berharap ada akses atau ada penyeberangan yang khusus. Nah, sekarang kita lihat di Sanur, Nusa Penida. Nah, inilah akan digagas ada penyeberangan melalui waterboom di Banyuwangi, itu melalui kapal cepat akan bersandar di dermaga kita di Gilimanuk. Ya. Nah, ini kita sudah siapkan. Ya. Dan termasuk juga dari Banyuwangi ke Buleleng. Nah, ini yang akan bisa mengakses. Kalau kita mengandalkan kapal muatan seperti sekarang itu kan tidak etis lah. Iya. Jadi kurang nyaman juga. Dan juga. keamanan juga ya Pak ya. Oke. Nah, termasuk juga waktunya. Nah, ini sudah kita gagas. Dan tugas kami di Jemberana ini sudah membuatkan klaster-klaster, Pak Edmin. Klaster itu di Jemberana itu kita sudah dari 5 kecamatan ini kita di Jemberana sudah kita buatkan 3 klaster. Klaster barat di kecamatan Melayu, klaster tengah itu DTW yang ada di kecamatan Negara dan Jemberana, klaster timur itu DTW yang ada daya tarik wisata yang ada di kecamatan Mendoyo dan Pakudatan. Oke. Gitu. Siap. Saya kira ini kami kemarin sudah menjajaki di klaster barat itu ada Blimbing Sari, ada Eko Sari, terus ada Teluk Gilimanuk, ada Museum Manusia Prasejarah, terus ada yang lain di kecamatan lain sangat-sangat siap. Nah, tinggal sekarang kita menunggu wisatawan ini hadir begitu Pak Emil. Gitu. Terima kasih. Iya, kita menciptakan peluang dulu ya Pak. Betul. Kalau sudah ada yang memang dikunjungi, tentunya ini kan banyak hal Pak untuk istilahnya mempromosikan hal tersebut ya nantinya ke depannya. Ini menjadi suatu garis besar nantinya ya, sinergitas dengan semua pihak ya, selain pemerintah juga masyarakat ya, Forkominda juga untuk nantinya mempromosikan. Nah, ini menarik sekali mengenai program prioritas yang atau unggulan ini yang dimana juga nih fokusnya tadi kalau seperti yang dijelaskan oleh Pak Kadis adalah lebih kepada pengembangan pariwisata. Kalau budaya sudah lah Pak ya, sudah supportnya luar biasa katanya ya. Lebih kepada selain memberdayakan SDM ini tadi peningkatan yang ada di Jemberana ini seperti pertanian dan kelautan tadi ya yang akan lebih dimasifkan ya Pak ya ke depannya ya. Untuk pengembangannya sendiri Pak terkait program ini di lapangan dalam rencana kerja ke depan. Iya, kami sudah menjajaki pengelola DTW Mbak Emil. Jadi kita kemarin dengan KB terkait gitu, karena di pariwisata ada 2 bidang yang menangani pariwisata, di kebudayaan ada 2 bidang yang menangani kebudayaan. Nah, gayung bersambut ini kami bertandang ke klaster barat itu luar biasa sambutannya. Ternyata posisi Jemberana terkait dengan pariwisata luar biasa. Ya, jadi kami mengharapkan pengelola DTW ini tetap mempertahankan pariwisata berkelanjutan. Artinya apa? Jadi konsep seperti tadi Namun Sekretil Bali itu menjaga alam kan budayanya, kan begitu. Jangan dieksploitasi alam-alam kita. Nah, kalaupun ada bangunan-bangunan disesuaikan sekarang ada glamping seperti itu. Jadi nuansanya memang nuansa alam begitu. Jangan membuat bangunan-bangunan yang mohon maaf ini orientasi seperti di daerah-daerah lain. Karena kita ini beda di Jemberana ini memang kita diwarisi oleh leluhur kita itu hutan. Jadi hutan inilah kita pelihara. Kita maksimalkan. Ya? Saya kira kalau ini nanti ada wisata hutan begitu wisata di daerah-daerah, saya kira lebih menarik daripada yang sekarang itu. Nah, lihat sekarang kondisi-kondisi alam kita masih tanda kutip masih katakanlah masih orisinil gitu lah. Alami, masih alami. Jadi kutak-katik istilahnya Pak ya? Iya. Nah, harapan kami kemarin menginformasikan kepada pengelola DTW ini, marilah kita jaga alam seperti ini. Saya kira sama niatnya kita nanti sama wisatawan asing. Mereka kesini itu pasti melihat orisinil alam yang memang betul-betul. Kita aja nyaman kan mana-mana kalau melihat alam yang masih apik. Nah, bahkan kita terinspirasi sekarang dari Jawa Barat ya. Nah, itu kan bangunan-bangunan yang
monumental seperti itu kan tanda kutip itu merusak, dibongkar ya, Pak, ya? sudah dibongkar. Malah merusak alam sendiri ya, Pak, ya? Dikembalikan sekarang, Oke, dikembalikan karena ke memang alam. konsep kita itu leluhur kita itu memang alam, gitu. Ya. Ya, makanya di Trihita Karana kan seperti itu, hubungan kita dengan yang di atas, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan alam semesta ini, lingkungan, ya. gitu Oke, gitu, lingkungan. gitu. Iya. Jadi lebih menekankan kepada apa yang menjadi warisan leluhur kita, dalam hal ini alam ini sendiri, Pak, ya. Iya. Karena kalau modernitas ini mereka sudah lebih canggih 10 tahun ke depan ya daripada kita ya, Pak, ya. Iya. Tapi kalau bisa saya elaborasi sedikit di daerah klaster barat itu, kami sudah petakan itu di Blimbing Sari itu ada gereja yang nuansa religius gitu, artinya ukir-ukirannya itu arsitekturnya kan masih yang nuansa Bali begitu ya. Ada penil Blimbing Sari, terus ada homestay, rumah masyarakat yang memang rumah-rumah, jangan membuat bangunan-bangunan homestay itu kan itu yang diminati. Terus ada wisata burung begitu. Jadi kita punya burung khas Jembrana ya, itu luar biasa. Jalak Bali betul. Nah, terus Ekasari itu juga ada gereja Katoliknya, ada Goa Maria, ada agro kakao. Nah, seperti ini. Ini yang rupanya kami sangat siap di Jembrana ini untuk sektor pariwisata dalam arti agrowisatanya. Jadi itu saya kira Pak Emil. Iya. Dari program prioritas juga tadi Bapak juga menyebut ada penyelenggaraan festival juga yang berkaitan dengan budaya juga ya, Pak, ya. Ini bisa disampaikan juga ke masyarakat, Pak. Iya, terima kasih. Jadi untuk festival ini kembali lagi kami urusan di kebudayaan ini. Nah, kita menyongsong ini HUT Kota Negara sebentar lagi kan di Agustus ini kita. Agustus ya, Pak, ya? Nah, sekarang kan sudah mulai sebenarnya di Februari kita sudah melakukan aktivitas seni dan budaya. Terbukti kita di Februari kita melakukan kegiatan Bulan Bahasa Bali. Jadi bagaimana karakter building daripada anak-anak kita, jadi penguasaan bahasa aksara Bali ini jangan lepas juga kan begitu. Nah, terus di bulan Maret itu ada kita parade lomba dan parade ogoh-ogoh begitu, aktivitas anak-anak juga. Nah, kita berikan apresiasi. Nah, di bulan-bulan berikutnya ini di bulan Agustus tentunya puncaknya nanti itu ada festival. Nah, kaitannya dengan HUT Kota Negara. Nah, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati itu menggagas bahwa untuk kegiatan kegiatan yang ke depan ini adalah dibungkus ke dalam satu event festival. Kalau dulu kan lomba. Di lomba itu kan 1 hari saja. Kalau festival itu minimal 3 hari. 3 hari ya, Pak, ya. Iya. Jadi ada kegiatan atraksinya, terus ada workshopnya dan sebagainya. Nah, inilah. Jadi kita kemarin sudah bertandang ke beberapa kepala dinas di provinsi. Nah, kita juga mengusulkan anggaran untuk festival Jegok dan festival Mekepung karena itu ciri khas kita. Nah, kita sudah kemas sebenarnya, ini ada festival Jegok nantinya, terus ada festival Mekepung, ada kreatif festival Jembrana dan sebagainya. Ini tentunya semua mengakomodir minat pengembangan bakat masyarakat khususnya generasi Gen Z begitu, Mbak Emil. Iya. Ini kan tadi sudah disampaikan semua nih dilakukan secara maksimal ya, Pak, ya. Betul. Walaupun di antara keterbatasan tadi, entah keterbatasan juga alam kita juga dan SDM juga ya, Pak, ya. Semuanya sudah terbatas, tapi bagaimana caranya kita tetap bisa memberikan hasil yang maksimal ya, Pak, ya, dengan bertahap juga tentunya. Nah, bagaimana caranya juga kita lebih tentunya tidak jauh-jauh dari promosi juga kan. Walaupun kita punya tempat yang wah gitu ya, SDM yang juga mumpuni dan lain sebagainya gitu. Jika tidak dibarengi dengan promosi tentunya ini akan menjadi nothing jadi karena nggak ada yang tahu gitu, Pak, ya. Betul. Nah, ini yang dilakukan di Sparbud sendiri ini dan jajaran, Pak, agar tentunya paling tidak Bali gitu ya, atau secara nasional Indonesia bahkan mancanegara ini tahu loh Jembrana seperti ada Mekepung gitu ya, dari segi olahraga, dari kebudayaannya, tradisinya, kemudian ada dari makanan kuliner juga yang berbeda juga yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain sebenarnya, Pak, ya, seperti lawar klungah gitu dan lain sebagainya gitu. Dan ciri khas juga dari kita baju adat dan lain sebagainya itu berbeda juga. Bagaimana cara tentunya agar meningkatkan kunjungan wisata ini gitu dari tahun ke tahun melalui promosi, apa yang diintensifkan ini, Pak? Ya mungkin dari tahun sebelumnya nih sudah dilakukan tapi belum maksimal saya rasa gitu, Pak. Apa ini?
Ya, jadi terima kasih diberikan ruang juga, diingatkan juga Mbak Emil. Kita kemarin diinisiasi ya oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, masih bergabung seperti itu. Kita ada kegiatan tabletop. Tabletop itu adalah mempertemukan antara sales dan buyer gitu. Jadi luar biasa. Jadi kita undang itu pelaku-pelaku pariwisata lah seperti itu, baik yang di Jemberana maupun di luar Jemberana. Nah itu artinya di sana salah satu promosi kita itu secara langsung melalui tabletop itu. Jadi potensi-potensi apa yang dimiliki oleh Jemberana kita sampaikan kepada bayarnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua tentunya kita melakukan aktivitas seperti inilah, jadi kerjasama dengan DTW. Nah itu kita karena kita punya bidang promosi, nah kita promosikan. Kita punya website dinas. Nah ini yang paling penting kan, karena sekarang kan apa-apa lewat media sosial. Kan. Nah, jadi ada di tangan kita, di genggaman kita Pak. Betul, ya. Jadi website dinas kalau boleh kami sampaikan di sini adalah disparbud.jemberanacub.go.id. Ya. Jadi ada satu lagi alamat website pariwisata Jemberana adalah pariwisata.jemberanacub.go.id. Nah satu lagi kami perlu informasikan di sini Mbak Emil dan pemirsa Ananta Praja yang berbahagia, kami membuat suatu inovasi terkait dengan pariwisata, yaitu inovasi kami beri judul adalah transparan. Transparan itu transformasi pariwisata Jemberana. Siap. Jadi inilah nanti akan membantu kita. Jadi beberapa media sosial yang kita miliki itulah akan membantu untuk salah satu promosi pariwisata di Kabupaten Jemberana. Siap. Jadi promosinya selain memang tadi yang disampaikan juga, media sosial ini benar-benar diaktifkan kembali Pak. Betul, masifkan betul, kembali. ya. Sudah aktif dan masif, lebih lagi sekarang. Lebih masif lagi. Makanya saya lihat ini banyak sekali up tiap hari ya. Iya. Salah satu follower sekian ya. Ya, terima kasih. Ya, jadi di media digital tentunya sudah ada website, media sosial, ikan-ikan online juga ada juga kadang-kadang Pak ya, saya lihat juga ya untuk mempromosikan. Dan jangan lupa juga ini masyarakat juga ya yang mempromosikan ke teman saudara yang di luar kota ya Pak ya, bahwa Jemberana tuh ada begini seperti itu ya Pak. Satu lagi kita sebenarnya sudah punya duta wisata melalui Sejebak. Semeton juga bagus. Nah, kebetulan tahun ini sedang tahap-tahapan untuk pemilihan Jigek Bagus. Jadi bulan Mei kalau tidak salah nanti ada grand final Jigek Bagus Jemberana. Ini sudah ada tahapan-tahapannya. Nah inilah salah satu menjadi duta pariwisata Jemberana, karena dia harus mengetahui jadi seluk-beluk atau apa isi daripada Jemberana ini. Itu sendiri, nah, dipromosikan melalui media-media sosial yang ada seperti itu Mbak Eni. Siap ya. Jadi Astunggara nantinya di Mei ini Pak ya benar-benar terpilih nantinya lebih baik dari sebelumnya ya untuk mempromosikan gitu ya Jemberana ini sendiri melalui pariwisatanya gitu ya. Agar tentunya nanti kedepannya kita benar-benar nggak dipandang sebelah mata lagi ya Pak ya. Di Barat ini persinggahan soalnya Pak Gadis. Dalam hal apapun persinggahan gitu ya. Semoga lagi kedepannya tidak ada, kurang lebihnya ini program prioritas tadi yang disampaikan Pak Kadis. Kalau salah satu contoh atau contoh-contoh program unggulannya ini Pak di Disparbud sendiri ini di pemerintahan Bang Ipat ke depannya juga. Sebenarnya prioritas dan unggulan ini adalah beririsan Mbak Emil. Jadi kita ada ngaben massal, massal seperti itu. Terus ada peningkatan bantuan untuk organisasi keagamaan seperti Pradah. Nah ini Pradah ini luar biasa juga. Jadi bagaimana peran-peran anak-anak muda, jadi meng-create suatu kegiatan kita serahkan kepada mereka. Jadi Widya Sabo juga nanti ada usaha dan mau gitu, itu ada lembaga-lembaga yang memang bisa membantu kita di pemerintahan. Termasuk juga pemberian peningkatan insentif kepada tokoh masyarakat. Ini yang paling penting juga. Jadi ada sulinggi, ada pemangku, ada bandese, ada klien tempek dan sebagainya, klien subak. Nah inilah juga diapresiasi oleh kepala daerah melalui penyalurannya BKK, bantuan keuangan khusus begitu. Nah ini yang menjadi program prioritas atau unggulan itu seperti itu. Nah tinggal kita membreakdown ke lapangan nanti. Jadi satu tahun itulah
program kegiatan yang ada di pariwisata dan kebudayaan. Termasuk juga seperti yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana Semarak Jemberana itu melalui festival kesenian, festival makanan, terus pelaksanaan fasilitasi pentas seni oleh komunitas masyarakat itu luar biasa. Jadi hadrah, tidak memandang ini, jadi hadrah itu kesenian yang ada di Jemberana, alkulturasi budaya di Jemberana luar biasa di Bali, luar biasa. Mungkin tidak dimiliki tempat lain ya, betul. Pak ya? Okay. Ini terbukti kita sudah lakukan beberapa kali kegiatan festival Loloan Zaman Lamo. Itu sudah rutin dibantu oleh pemerintah daerah itu. Jadi anak-anak Loloan itu jadi mengkreat bagaimana menunjukkan Loloan zaman lamonya begitu. Kita yang sebelumnya nggak tahu loh Pak, saya kalau duluan seperti itu dulu ketika ada festival ini tahu jadinya betul, ya. Oke, taunya kan pelecing aja ya Pak ya, Dok. Betul. Pelecing ayam aja kalau di Loloan kata Pak Kadis, mungkin udah pernah coba nih Pak Kadis. Karena kalau yang kita di luar Loloan tuh buat pelecingnya itu beda ya. Khasnya gitu dan megibung di sana, makanya megibung bersama ya, jadi bersama di atas daun pisang. Nah kita sama-sama jadi duduk sama rendah, berdiri sama dindingnya gitu. Nah sehingga atau luar biasa jadi penghargaan terhadap juga merupakan satu ciri khas betul. Siap. Yang pelecing ini di Loloan ini benar-benar ya, betul. Siap. Itu yang dilakukan dengan program unggulannya tadi ya. Kemudian strategi apa nih Pak Kadis yang dilakukan? Kalau tadi juga untuk pengembangan pariwisatanya kan sudah diinformasikan oleh Pak Kadis bahwa kita lebih menonjolkan yang keasrian, kealamian dari alam kita, nggak usah dikotak-katik yang berlebih gitu ya. Kalau mungkin dirapikan agar lebih indah dan aman dikunjungi boleh ya, tapi jangan berubah gitu ya. Itu yang lebih dimasifkan juga ke depannya. Dan ini mengenai SDM juga, seperti yang kita ketahui kan juga kalau mengundang istilahnya tamu asing, misalnya Pak ya, ini kan dibutuhkan juga SDM yang mumpuni di bidangnya, agar mereka mungkin Pak Kadis juga mendengar ya, mungkin alamnya luar biasa, tetapi SDM-nya mungkin kurang gitu ya dalam menghadapi tamu-tamu ini nanti. Bagaimana caranya untuk meningkatkan potensi pariwisata ini melalui SDM juga ini? Jangan sampai alam kita juga mungkin nggak maksimal seperti yang lainnya, SDM-nya juga nanti gimana nih Pak Kadis? Jangan sampai seperti itu gitu. Terima kasih. Jadi semua itu sebenarnya sudah terakomodir di program kegiatan kami, Pak Emil. Terbukti kita di urusan pariwisata itu kita punya pelatihan terhadap SDM pariwisata. Nah setiap tahun kita ada pelatihan SDM pariwisata. Nah itu yang pertama di internal. Nah itu kita ambil dari pengelola DTW. Jadi kesiapan SDM di DTW ini penting juga seperti harapan Mbak Emil tadi dan masyarakat tentunya. Terutama dalam hal bahasa ya Pak ya. Nah itu kita ada pelatihan 2 hari, terus ada OL-nya 1 hari. Kita melihat ke lapangan. Nah itu kita sudah lakukan setiap tahun. Nah terus yang berikutnya juga tadi program 100 hari itu salah satunya adalah pemerintah memberikan ruang kepada generasi Gen Z ini atau milenial ini untuk program PMI. Jadi PMI itu adalah pekerja migran Indonesia. Nah artinya mereka diberikan ruang dulu setahun 2 tahun ke luar negeri untuk menimba ilmu begitu. Nah setelah 2 tahun 3 tahun kembali mereka minimal kan begitu ya, punya pengalaman untuk bagaimana bersama-sama membangun Jemberana ini dari berbagai sektor. Nah itu upaya-upaya dari eksternal dan internal. Nah kita seperti itu punya pelatihan SDM pariwisata. Nah terbukti sekarang saya kira saya aja di pariwisata sekarang dengan sejebaknya itu sangat pede beliau. Mereka anak-anak kita, karena mereka memang sudah dilatih dari awal kan tahapan-tahapannya. Salah satunya adalah penguasaan bahasa ini gitu. Selain memang materi-materi di lapangan itu memang dia bisa promosikan sepasih mungkin, tapi penguasaan bahasa ini yang paling penting. Ini karena salah satu dia bisa masuk 10 besar itu adalah penguasaan bahasa. Di samping memang
attitude-nya. Attitude gitu. juga. Iya, iya. Fisik juga ya Pak Betul, ya. ya, fisik tentunya. Tidak fisik mulu jadinya Iya, ya. betul. Iya. Ini benar banget ya. Iya. Ini menjadi ujung tombak kita juga mereka nantinya Pak ya. Betul. Jangan sampai nantinya mengecewakan Jemberana nih. Iya. Semoga bisa memberikan tentunya promosi yang lebih baik ke depannya. Betul, ya. iya. Sehingga yang nggak tahu Jemberana sebelumnya, kadang-kadang orang Jemberana tuh nggak tahu loh Pak, termasuk saya loh. Ini sebenarnya di Jemberana ada apa aja gitu nggak sih Pak Kadis gitu. Pak Iya, Kadis iya, udah iya. kurang lebih 3 tahun di Jemberana Pak ya. 3 tahun, 3 tahun ya. betul, 3 tahun. Ini setahun sekali ke Adio Ananta nih. Besok setahun 2 kali iya. Pak. Saya termasuk yang pencinta Ananta Praja Suara. Pagi-pagi saya sudah Oh, gitu. buka ini Terima kasih channel Pak, ini ya. Terima kasih ya. Iya. Iya. Dan ini Pak, kita bicarakan tadi mengenai pariwisata juga gitu Iya. ya. Seperti yang Bapak sampaikan, pernah nggak sih menemukan Pak langsung di lapangan gitu ya, dari kunjungan salah satu wisatawan juga gitu. Misalnya pas lagi kunker nih, kemudian Iya. kerja di lapangan ini, gimana nih Pak? Pernah nggak sih mendapatkan pengalaman seperti ini gitu? Iya. Jadi kami kebetulan melakukan monitoring secara rutin. Karena kita di Jemberana ini kan ada akomodasi, ya, ada ya usaha-usaha pariwisata lah. Jadi DDW kita yang terdaftar di kami itu ada 29 daya tarik wisata. Terus usaha pariwisata itu hotel ada 69, pondok wisata ada 78, villa ada 41, homestay ada 3, bar ada 4, wisata tirta ada 6, restoran atau rumah makan ada. Nah, dari rangkaian seperti itu data-data yang kami miliki, database seperti itu. Nah, kami tentunya tidak menerima angka-angka seperti itu. Kami di lapangan dengan tim ya tentunya harus bisa menanyakan secara langsung bagaimana responnya, betul. Nah, kami bertandang ke beberapa DDW dan akomodasi, jadi di hotel itu. Nah, ternyata mereka juga merasakan bahwa Jemberana ini sebagai surganya Bali. Lebih adem ya Pak? Benar-benar lebih adem, benar. Dari orangnya dan ininya gitu. Kita punya testimoni. Kenapa? Karena dulu kan ada beberapa bulan kemarin kan kesan Bali ini tidak layak dikunjungi, tanda kutip kan. Nah, sehingga kita oleh Kementerian Pariwisata itu diberikan ruang untuk bertanya langsung kepada wisatawan, baik Nusantara maupun mancanegara. Dibuatkan testimoni. Nah, kita tidak intervensi, langsung kita tanyakan kepada wisatawan. Dari hati. Ya? Nah, kita bisa tampilkan, kita punya masih videonya. Nah, ternyata sama seperti saya juga baru 3 tahun di sini merasakan bahwa Jemberana ini luar biasa. Lebih adem. Kita sama-sama dari Denpasar Pak. Iya, benar. Lebih adem, lebih aman ya Pak ya. Karena sekarang tingkat kesulitan atau kesibukan atau traffic jamnya lah seperti ini ya. Itu kemacetan di daerah-daerah lain, terutama di Denpasar, di Badung, di provinsi itu kan luar biasa. Luar biasa ya. Nah, menguras energi nih juga ya. Jemberana ini adalah menjadi satu-satunya tujuan mereka. Coba ada kelapa retreat, mereka bulan madu dan sebagainya tanpa ini. Iya. Jadi mereka merasakan bahwa itulah yang mereka betul impikan. Sebenarnya Bali itu kan dia pikir adalah di daerah-daerah timur. Oke, seperti Kuto. Betul. Nah, ternyata gitu Bali itu masih punya kantong-kantong yang memang mereka impikan. Gitu, ya. Nah, masih alami seperti itu. Masih alami. Nah, sehingga testimoninya dia sampaikan apa adanya bahwa betul-betul dia di sini itu merasakan. Jadi kenyamanan dan sebagainya seperti itu. Cuman ke depan itu ya itu tantangan bagi kita. Nah, ketika memang wisatawan itu merasa nyaman, nanti ke depan sama seperti daerah-daerah lain nanti. Nah, kebablasan juga. Kebablasan dari juga. Mulut ke mulut, Dari mulut ke mulut. Ya. Di sini lo adem. Nah, akhirnya dia membuat ulah dan sebagainya, membuat satu klaster-klaster. Nah, sudah itu yang harus kita jaga ke depan, Mbak Emil. Iya. Jadi ini ya Pak ya, yang perlu dimasifkan juga ya Pak ya. Seperti yang disampaikan di awal tadi, jangan dikutak-katik katanya Pak. Betul. Alam ini betul. Alam budaya kita iya. ya, yang pastinya setiap daerah ini punya ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki daerah lainnya ya. Kemudian tadi kembali pertanyaan yang saya sampaikan Pak, tadi disebutkan banyak sekali DTW ya. Iya. Kadang-kadang saya juga nggak tahu ini Pak Kadis. Bisa sampaikan sedikit yang perlu saya kunjungi di Kutatan itu apa? Kemudian di Jemberana sendiri dan negara ini dan di
daerah barat itu apa gitu loh Pak. Jadi masyarakat Iya. biar tahu nih kalau liburan ini kadang-kadang bingung saya Pak Kadis. Betul, Masa betul. sih harus ke Denpasar gitu atau nyebrang, ini kemana sih Pak yang harus, karena sebelum kita merawat atau merekrut yang di luaran sana, kita kan paling tidak yang di Jemberana ini sudah tahu juga gitu. Betul. Terutama untuk anak-anak sekolah nih, destinasi wisata setelah tamat mungkin Pak ya. Kalau di luar kan sudah dilarang ini ya ke untuk Wisata ya. Untuk anak-anak sekolah habis kelulusan biasanya Pak ya. Ini untuk misalnya keluar. Kita di Jemberana gimana kalau di Jemberana aja nih. Jadi Iya. jadi suatu mindset dan ide buat guru-guru nanti ke Jemberana biar tahu nih. Anak-anak sekolah kalau ditanya Jemberana tuh apa sih destinasinya? Mesti mikir. Betul. Apa nih Pak? Bisa Ya, disampaikan? jadi terima kasih jadi kepada pemirsa Ananta Praja Suara di mana berada. Betul, kami juga harus menginformasikan DTW yang ada yang kami sampaikan tadi 29 itu. Maka tadi di awal kami sudah sampaikan bahwa kita bagi dalam 3 klaster nih Pak Emil. Klaster ya. Jadi klaster barat itu di Kecamatan Melayu itu ada Teluk Gilimanuk. Teluk Gilimanuk. Nah, Teluk oke. Gilimanuk itu unggulannya ada wisata sampan. Sampan. Ada wisata apa namanya? Wisata dengan perahu itu. Perahu ya, yang Jadi keliling mengelilingi gitu ya. beberapa pulau-pulau kecil di sana. Oke, Kan siap. pulau-pulau kecil di sana. Itu yang di barat ya Pak ya? Iya, di barat, Contoh. di ujung Gilimanuk Barat. itu. Oke, di tengah Di Pak. ujung, nah di tengah itu sebentar. Yang di barat itu masih di klaster barat itu ada Museum Manusia Bersejarah. Oke, museum Di- juga. Museum Manusia Bersejarah itu. Terus begitu ada Desa Wisata Blimbing Sari. Terus ada Desa Wisata Ekosari. Dan yang kita kenal adalah Mandu Cagar, Manis Dudu Camping Ground-nya. Oke, Ya. siap. Nah, itu klaster barat. Barat, Kalau oke. klaster tengahnya ini Yang nah, deket-deket ya Pak ya? iya. Sebenarnya kita kan ada Pantai Cubal. Nah, sekarang Oke. kan ada gere-gere anak muda itu yang melihat view laut Pantai, begitu, Pak, ya? view pantai itu luar biasa itu. Jadi kita lihat sunset di sana di sore hari itu di-create oleh anak-anak muda itu, anak-anak muda Gen Z itu luar biasa itu. Dia sudah berapa kali bertandang ke sana. Jadi ya ada Pantai Cupel, terus ada Pantai Baluk Pening yang sudah memang terkenal Pengambangan. Terus nah kita di tengah kota ini ada yang perlu kita sampaikan kepada anak kita, jangan lupa dengan sejarah itu jas merah itu ada Puri Agung Negara. Ini adalah wisata heritage. Jadi wisata sejarah. Nah, saya kebetulan lahir di sana. Nah. Jadi dulu tahun 58 Jemberana itu sudah punya seorang putra menjadi gubernur pertama. Itu Pak Sutejo itu gubernur pertama. Artinya apa? Jadi orang Jemberana ya. Jadi tahun 58 sudah menjadi gubernur. Bayangkan itu kualitas SDM kita berarti sudah mumpuni saat itu. Ya, oke. Nah, ini Puri Agung Negara masuk, terus Kebun Raya Jakarta yang kita ini ada praweddingnya dan sebagainya di sana. Terus ada Desa Wisata Perancak itu dengan mangrove-nya, ya dengan kulinernya seperti tadi. Terus ada Nirwana Garden itu ada di jalan ini depan Sawe itu. Terus Sungai Gelar. Nah, ini terus termasuk juga makam Buyut Lebay itu. Deket ya, Iya. Pak ya, oke. Nah, itu yang di klaster tengah. Terus yang di klaster timur itu ya tentunya Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Pekutatan ada Rambut Siwi dengan pelataran Rambut Siwinya, Ramsinya. Itu ada Pantai Medewi. Nah, Pantai Medewi ini baru saya tahu ini. Ternyata kenapa wisatawan asing ini mencintai Medewi ya Pak ya? Medewi. Di Medewi itu ada surfing. Jadi ada surfing yang memang menjadi idola wisatawan asing. Ternyata saya baru tahu di sana ombaknya luar biasa. Itu ombaknya besar dan panjang. Kalah dengan di Kute. Nah, Oke. karena kemarin saya lihat di sana memang dia puas sekali dengan ombak yang besar dan bisa dia manuver panjang sekali wisatawan untuk menyusur besar ombaknya begitu. Nah, itu ternyata Pantai Medewi mempunyai kelebihan seperti itu. Nah, yang baru ini juga ada Aum. Jadi Aum itu alas utama Medewi. Nah, ini belum ke sana saya Pak. Cuma Nah, lihat di media ini- sosial aja. Iya, di media di Medewi di masjid itu ke utara. Nah, Ya, ke ya. utara itu di paling pojok. Nah, nanti ada shuttle yang menjemput. Ya, ya. Nah, di pelataran. Nah, itu luar biasa itu. Jadi ada air terjun Juk Manis dan tentunya Pantai Yelah dan Bunuk Bolong. Ya, ya. Nah, ini klaster-klaster yang kita sudah
buat. Nah tentunya dalam kesempatan ini kami berharap kepada masyarakat Jemberana khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya, silakanlah jadi bertandang ke tempat-tempat yang kami sampaikan itu. Tentunya ya kami berharap bisa memberikan apresiasi lah kepada DPW kita dan masukan-masukan yang memang tentunya kita belum optimal lah, tapi harapan kita kedatangan masyarakat kita sangat kita harapkan gitu. Iya, Mbak. iya, Jadi iya. saya kira itu jadi Iya. dari pariwisata gitu. Iya, baik. Terima kasih nih Pak Kades, ini menarik sekali. Jadi di akhir acara juga ditunjukkan semuanya ya, dari barat, tengah, dan timur ya Pak Betul, ya. Jadi rasanya. tahu sekarang gitu ya. Kemarin saya taunya cuman ini Pak, kebun Jagatnata, karena deket ya Pak ya. Iya, iya. Iya, baik, terima kasih. Tanpa terasa loh Pak Kades, kita hampir satu jam ya berbincang mengenai pariwisata ini. Iya. Ya, menarik sekali, terutama di program prioritas dan unggulan dan 100 hari kerja ya Pak ya, di pemerintahan Bang Ipat ini. Terima kasih Pak Kadis Iya, terima kasih, atas informasinya. Sebelum saya pamit dan akhiri, mungkin ada pesan yang disampaikan oleh masyarakat tentunya untuk meningkatkan pariwisata terkait kunjungan domestik dan mancanegara. Silakan. Iya. Jadi kami mempunyai jargon sekarang. Dari samping jargon memang Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati demi Jemberana pasti bisa. Di pariwisata kita sekarang sudah punya jargon bahwa 3B inilah kita akan galakkan. Bahwa 3B itu Banyuwangi, Bali Barat, dan Buleleng. Nah mau tidak mau PAD kita nanti akan bisa terdongkrak dari kegiatan-kegiatan pariwisata seperti itu. Harapan kami ya tentunya masyarakat Jemberana khususnya dan Bali pada umumnya, marilah kita bisa bertandang ke tempat-tempat yang saya sampaikan tadi dengan mengajak tentunya, kalau bahasa Pak Sandiaga Uno adalah bagaimana kita bisa hadir dan membeli gitu. Jangan hanya melihat saja. Jadi apresiasi ada sesuatu yang memang kita butuhkan di sana, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kepada DPW yang ada di Jemberana. Saya kira itu Pak Emil. Iya, baik. Terima kasih Pak Kadis atas kehadirannya nih. Semangat ya, demi Jemberana pasti bisa nih Pak, bersama jajaran. Betul. Di tengah efisiensi dan penghematan gitu Betul, ya. betul. Bagaimana caranya bisa tetap memberikan yang maksimal kepada masyarakat ya Pak ya. Bersama-sama tentunya berjuang ini. Ya, baik. Terima kasih pendengar, dan harapannya seperti kita ketahui pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga merupakan salah satu penggerak utama bagi perekonomian di banyak daerah. Dan terima kasih, saya email beserta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana, Ana Agung Komang Sabda Negara SEMM pamit undur. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Salam sehat, demi Jemberana pasti bisa. Iya, demi Jemberana pasti bisa.